Pemirsa, seorang warga negara Indonesia, Handika Lintang Saputra, ditangkap otoritas Turki di kota Giancep. Handika dituduh terlibat kelompok Hizmet, sebuah organisasi terlarang di negara tersebut. Handika sendiri telah membantah tuduhan ini dan masih menjalani proses hukum di Turki. Mahasiswa Indonesia Handika Lintang Saputra ditangkap di Giancep, Turki bersama 2 orang warga negara Turki lainnya pada tanggal 3 Juni lalu. Namun mahasiswa asal Wonosobo tersebut membantah terlibat dengan organisasi terlarang Hizmet. Hizmet adalah kelompok yang dipimpin ulama intelektual Fethullah Gulen, seteru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sejak pertama kali mendapat laporan penangkapan Lintang, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki langsung memberikan pendampingan dan bantuan kekonsuleran. Kementerian Luar Negeri membenarkan warga negara Indonesia Handika Lintang Saputra ditangkap oleh pihak kepolisian di kota Giancep, Turki. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara telah memberikan pendampingan terhadap Handika. WNI, mahasiswa kita yang ditahan oleh pihak kepolisian di Gaziantep ya, karena diduga yang bersangkutan ikut terlibat organisasi yang dilarang di Turki. Setelah mendapatkan informasi tersebut, KBRI langsung mengirimkan orang staf ke Gaziantep untuk mendapatkan akses ke konsuleran. Namun mengingat yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan dan yang pada saat yang bersamaan bahwa ini dianggap isu yang sensitif, sehingga belum dapat pada saat itu ya, pada tanggal 6 kemarin belum dapat akses ke konsuleran. Namun pihak KBRI telah bisa memberikan bantuan berupa pakaian dan keperluan-keperluan pribadi kepada yang bersangkutan. Diketahui juga melalui pengacara yang bersangkutan bahwa kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemirsa, lantas masalah apa yang sebenarnya membuat mahasiswa Indonesia bisa dituduh terlibat dalam organisasi Hizmet yang dilarang pemerintah Turki? Untuk membahas masalah tersebut dan situasi politik terkini di Turki, sudah ada bersama kami di studio pengamat politik internasional Arya Sandiyuda. Selamat petang. Mas Arya, sudah berbuka puasa? Sudah. Alhamdulillah. 3 korma. Tiga korma, alhamdulillah. Pertanyaan pertama adalah WNI ditangkap di Turki, seorang mahasiswa. Bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kehidupan mahasiswa Indonesia di Turki hingga bisa menjadi tertuduh terlibat organisasi terlarang di sana? Ya, kalau kita lihat ini kan banyak berita tanpa penjelasan konteksnya. Sementara kalau kita percaya bahwa a text without a context is a pretext, artinya narasi tanpa latar situasi seperti memanah tanpa akurasi, kan gitu. Nah, 3 konteks yang menurut saya penting dipahami ketika ada berita WNI ditangkap di Turki adalah yang pertama, situasi politik khusus yang terjadi sekarang di Turki. Seperti apa yang terjadi di Turki? Misalnya kita lihat Oktober 2015, itu ada 100 orang meninggal di Ankara karena double suicide bombing, bom bunuh diri ganda. Lalu kemudian Januari 2016, itu ada 12 Wisman Jerman di Istanbul juga karena bom bunuh diri, itu oleh ISIS. Lalu kemudian Februari 2016 kita lihat ada 28 orang meninggal dalam military convoy di Ankara. Lalu disusul Maret ada di 2 kota besar, di Istanbul ada 4 orang meninggal karena bom bunuh diri. Juga kemudian ada 38 orang di Ankara meninggal dunia karena militan Kurdi menyerang secara brutal. Dan disusul pekan kemarin kita lihat ada 11 orang menjadi korban di pusat wisata dekat wali kota, dekat kampus ternama Istanbul University. Artinya kita bisa pahami yang konteks pertamanya adalah Turki sedang mengalami situasi politik khusus yang membuat mereka tertekan. Dan sudah pasti sangat sensitif, sudah pasti sangat menginginkan stabilitas politik dan pemerintahan. Nah, dalam konteks inilah kemudian ada penangkapan karena terindikasi konteks yang kedua. Konteks yang kedua adalah gerakan yang dituduhkan kepada kawan kita HL, sahabat kita ini, dia terlibat di dalamnya. Nah, ini juga perlu dipahami konteksnya bahwa gerakan terlarang dalam pengertian definisi pemerintah Turki adalah berbeda sama sekali dengan yang kita pahami. Kalau kita... Apakah organisasi Hizmet ini seperti ISIS, ataukah organisasi sosial, ataukah organisasi politik?
Oke, kalau kita kaitkan dengan ledakan-ledakan yang terjadi yang membuat pemerintah Turki begitu sensitif, mereka tidak terlibat secara langsung dan sama sekali tidak seperti ISIS ya? Ya, tidak seperti ISIS, tidak seperti TAK yang merupakan sayap militer dari Partai Pekerja Kurdi yang memiliki teritori dan mereka punya aspirasi otonom. Ini adalah gerakan yang punya 3 aspek. Aspek pertama adalah dia punya rutinitas melakukan kajian Islam sufistik tradisionalis. Aspek kedua adalah pendidikan sosial dan pelayanan. Aspek ketiga ini adalah aspek di mana para elitnya yang lebih banyak berperan dan pegiat-pegiat utama dari kalangan asli Turki sendiri. Yang pada aspek ketiga inilah yang menurut saya menjadi sensitif ketika sebagian dari aktivitas mereka, para elitnya, melakukan gerakan semacam kelompok kritis terhadap pemerintah yang sedang butuh stabilitas. Lalu kemudian ini digeneralisir, semua yang ikut aspek pertama dan kedua, misalkan kita sebut ada pelajar kita ikut kajian Islam sofistiknya, sudah pasti dia melakukan juga aktivitas politik. Itu dia Mas Arya, ini Hizmet aktif di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan punya investasi besar di media, di TV, bahkan media cetak. Kemudian ada juga di keuangan, kesehatan dan lain-lain. Mungkinkah warga negara kita, sahabat kita Mas Handika ini, hanya seorang pekerja sosial atau pekerja relawan di sana menyambi sebagai mahasiswa seperti itu? Saya dulu pernah memimpin kawan-kawan di Turki ya, tahun 2014-2015. Saya hampir kenal semuanya. Saya tahu mereka sangat sibuk dengan pelajarannya, dan kalaupun sibuk dalam organisasi, dia sibuk di PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dia sibuk berdiplomasi lewat jalur budaya, dia memenangkan 4 tahun berturut-turut kejuaraan kontes budaya internasional di Turki. Jadi indikasi dia bahwa dia terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan Turki itu saya sangat meragukan. Jadi kita tunggu saja proses hukumnya. Saya sendiri yakin ini salah paham. Kemungkinan terbesar dia pernah ikut kajian Islam sofistiknya, sebagaimana yang lain-lain, dan kebanyakan dari kita ikut apapun dalam rangka mengikuti suasana adaptasi, terus kemudian akulturasi, tambah teman baru sebenarnya. Nah ini konteks kedua. Konteks ketiganya adalah yang harus diklarifikasi juga, dipertegas seperti dari Kemlu telah menjelaskan. Pihak KBRI di sana tidak diam. Jadi sejak hari pertama teman-temannya lalu mencari advokat, pengacara untuk membantu kawan kita. Ini yang saya dengar dari sahabat-sahabat di Gaziantep ya. Lalu kemudian KBRI langsung menyambut dengan dukungan-dukungan. Mulai dari instrumen, jadi semua instrumen sistem peradilan hukum pidana yang ada di sana dihubungi semua oleh KBRI. Saya kontak juga, saya tanya-tanya, mulai dari upaya membuka akses ke konsuleran, ke Kementerian Kehakiman. Lalu kemudian mengunjungi penjaranya, memberikan baju ganti, segala perlengkapan, apalagi ini bulan puasa. Lalu kemudian menanyakan kepada jaksa, apakah pendalaman sudah dilakukan sehingga potensi salah tangkap itu tidak segera dideteksi, lalu kemudian dia bisa dibebaskan segera sebelum Ramadan kalau bisa. Dan kemudian sampai untuk memastikan dia di dalam penjara itu aman-aman saja. Jadi memang pembinaan atau pendampingan yang diberikan pihak KBRI di Ankara sudah sangat baik seperti itu. Saya dengar kemarin misalnya, ini kan sekarang masih perbedaan waktu 4-5 jam ya. Kemarin misalnya pihak KBRI juga menemani ke penjara untuk menemui langsung dengan HL. Mas Arya, banyak di antara kita bertanya-tanya seperti apa sih organisasi Hizmet itu yang sudah berdiri selama 75 tahun. Jawabannya setelah jeda. Wah, makanan lemak, berminyak, sifatnya panas. Kurang sayur hijau. Enak. Adem sari baru lebih enak. Lebih segar dengan es. Kini tidak perlu diaduk. Adem sari baru. Nggak enak lagi, mulut segar. Segar dan adem. Adem sari. Agar puasa tetap terjaga, minum Komix Lohanko saat sahur dan berbuka. Tetap Komix.
Cobain jusnya dong. Sama cobain. Cobain komik serba lemon. Biar batuknya nggak tambah parah. Dari daun lagundi yang dipercaya ampuh meredakan batuk dan mengencerkan dahak. Makasih ya, komik serba lemonnya. Komik Serba, 100% solusi batuk. Bunda, lihat. So cool kan? Wah, dapat piala. Tapi badan, gak cool. Cuaca lembab membuat kita berkeringat. Dan keringat yang bercampur dengan kuman menyebabkan bau badan. Dettol Cool. Dengan perlindungan 12 jam melindungi dari kuman dan kandungan mentolnya membuat Anda terasa segar. Nah, sekarang kamu cool banget. Dettol, yakin. Kulitmu ternyata butuh perawatan ekstra lembut. Johnson's Baby Tub Tuta Wash menjaga kelembaban alami kulit. Kulitmu jadi nggak kering. Bunda, lihat. So cool kan? Wah, dapat piala. Tapi badan, gak cool. Cuaca lembab membuat kita berkeringat. Dan keringat yang bercampur dengan kuman menyebabkan bau badan. Dettol Cool. Dengan perlindungan 12 jam melindungi dari kuman dan kandungan mentolnya membuat Anda terasa segar. Nah, sekarang kamu cool banget. Dettol, yakin. Koran, koran. Koran, koran. Koran, koran. Koran, koran. Koran. Harusindo. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Bunda sadar, banyak gerak bikin badanmu lengket. Johnson's Baby Powder, butirannya begitu halus, menyerap keringat 2 kali lebih baik. Kamu tetap nyaman seharian. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Agar puasa tetap terjaga, minum komik Lohanko saat sahur dan berbuka. Kita lanjutkan dialog dengan Mas Arya. Mas Arya, Hizmet ini aktif di bidang pendidikan, kesehatan, punya investasi di media, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Mungkinkah warga negara kita ini hanya korban, dalam tanda kutip, dari tindakan reaktif pemerintah Turki yang memang sedang dalam kondisi politik yang tidak stabil dan banyak tekanan teror dari sana-sini? Sangat mungkin, karena saya tahu kawan-kawan pelajar di sana, mayoritasnya dia terlalu sibuk dengan pelajarannya. Ini HL misalnya, dia jurusan matematik, itu dia sudah pusing dengan itu. Diajak organisasi saja mungkin kumpul untuk manggal atau makan-makan, bakar apa barang-barang di taman segala macam. Dan selebihnya aktivitas di PPI pun dia terlibat dalam gerakan-gerakan yang sifatnya aktivitas pinggir dari gerakan-gerakan Islam. Di sana banyak sekali gerakan Islam, juga gerakan nasionalis itu. Pun mereka saya rasa hanya terlibat di aspek-aspek yang tadi, dua tadi. Kemungkinan di antara pelajar itu seperti itu. Hanya di aspek kajian, berpartisipasi di kajian Islam sufistik tradisionalis. Atau dia berpartisipasi dalam
konteks Jadi pendidikan memang dan pelayanan bisa dibilang sosial. warga negara kita yang tertangkap itu adalah korban dari pergolakan politik di Turki. Bisa diceritakan seperti apa parahnya pergolakan politik di Turki? Konteks pertama tadi kan saya ceritakan di permukaan saja kita lihat dari Oktober sampai sekarang itu ledakan berkali-kali terjadi, sangat intens, beberapa kali terjadi dan jumlahnya sangat banyak. Tapi dari ledakan-ledakan tersebut kita lihat juga pelakunya adalah yang mengklaim diantaranya adalah ISIS, ada Kurdi, yang di balik itu juga banyak pemain-pemain kuat di kawasan. Maksudnya pemain kuat adalah major power. Misalkan Rusia kita bisa sebut dia turut menginisiasi berdirinya Partai Pekerja Kurdistan karena berlatar Leninis Marxis. Waktu Rusia, bahkan sejak Rusia masih bentuk kekaisaran sebelum Soviet, dia sudah menjalin hubungan dan kemudian sekarang dipanaskan dengan manuver Turki terhadap pesawat Sukhoi Rusia yang dijatuhkan di perbatasan. Itu tentu Rusia tidak tinggal diam sebagai sebuah mantan imperium besar, sebuah negara besar era Perang Dingin, dia akan memukul balik. Hanya infiltrasinya melalui PKK atau melalui sayap militernya PKK yang TAK tadi, Elang Kebebasan Kurdi. Lalu kemudian ada ISIS. ISIS ini kan dia punya mengenai Kurdi, dia punya misi sebagai kelompok yang memperjuangkan otonom, daerah otonom. Jadi ini tidak mudah untuk menangani ini saja. Sampai kemudian pemerintah Turki mengeluarkan legislasi khusus bahwa kalau ada anggota parlemen yang terindikasi membantu Kurdi di Partai Pekerja Kurdi ini, dia akan dikeluarkan dari parlemen. Jadi anggota parlemen saja yang sudah dapat mandat dari rakyat langsung bisa diekspel oleh pemerintah. Ya, karena dianggap, karena memang situasinya sedang di genting. Turki itu memang sedang ada penangkapan besar-besaran ya. Iya, terhadap siapapun yang memberikan indikasi potensi gangguan keamanan, apalagi dia sudah sampai tingkat ambang gangguan. Apalagi dia sudah menjadi gangguan nyata. Nah, kalau misalnya memang tingkat ancaman di Turki itu sangat tinggi, Mas Arya, bagaimana cara pemerintah Turki untuk melacak orang-orang yang memang tergabung dengan organisasi terlarang, salah satu Hizmet? Dan tadi Mas Arya mengatakan bisa jadi warga negara Indonesia ini, rekan kita ini, jadi korban tindakan reaktif dari pemerintah Turki. Iya, early warning dan early detection system yang ada di intelijen Turki itu kan sangat terkenal ya. Dia punya MIT yang sangat lengkap instrumennya, dari mulai penyadapan, CCTV di mana-mana, dan sangat mungkin seperti saya dengar dari kabar dari Turki, kawan kita ini HL sebenarnya tidak beruntung aja. Ini kalimat dari jaksanya langsung. Ini kawan kayaknya nggak beruntung aja, karena dia diambil indikasinya dari perbincangan di handphone, dan di handphone pun belum tentu dia terlibat. Mungkin dia satu grup dengan orang yang melakukan aktivitas yang diindikasi sebagai potensi gangguan. Jadi atau dia tinggal dengan orang yang disebut sebagai potensi gangguan. Ini bisa banyak hal. Tapi saya sendiri meyakini ini pasti ada salah paham. Pelajar kita tidak sejauh itu, juga tidak sekuat itu untuk masuk kategori ancaman pemerintah Turki yang sangat kuat. Turki itu di kawasan kita bisa bilang pendakian ekonomi dan politiknya paling stabil. Dibandingkan tetangganya yang di bawah tuh Suriah sudah menjadi negara gagal, di Irak juga seperti itu kan, dan seterusnya. Kita balik lagi ke masalah Hizmet, Mas Andika. Ada yang dibilang Mas Arya, sorry, Mas Arya, Hizmet ini bisa dibilang wajah dari Islam modern, betul seperti itu? Dia Islam sufistik, campuran modern tradisionalis secara mazhab, bisa dibilang. Aktivitas publiknya ada pendidikan dan pelayanan sosial. Nah, lalu kemudian dalam satu momen tertentu konfliknya dengan pemerintah ini sifatnya elit. Ini dalam pandangan saya. Ada sekian elit yang kemudian melakukan perannya sebagai akademisi, sebagai kelompok kritis. Nah, dalam situasi pemerintah Turki sangat sensitif, ini menjadi konflik. Yang kemarin sempat mengungkap skandal korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Recep Tayyip Erdogan, itu salah satunya? Salah satunya dugaan, karena tidak ada dugaan itu terus kemudian menjadi konflik. Kita juga harus tahu kultur politik Turki yang tidak ada
pernah pemerintahan koalisi, gitu Mbak Nisa. Oke. Kalau di kita pemerintahan koalisi ada, artinya terbiasa dalam budaya politik kita. Ini juga harus dipahami oleh saling orang Turki. mengkritik. Saling mengkritik, saling berkoalisi, lintas ideologi, lintas warna. Di sana beda dikit pasti pisah. Jadi tidak ada sejarah pemerintahan koalisi bertahan lama. Selalu pemerintahan tunggal. Ini juga harus dipahami bahwa perbedaan dikit saja sangat sensitif di sana. Oke, pertanyaan terakhir. Masuk aktivitas Hismet tadi ya. Pertanyaan terakhir, Mas Arya, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau KBRI di Ankara untuk saat ini? KBRI di Ankara menurut saya sekarang ini sudah mengambil langkah yang tepat. Pertama, dia menghormati sistem peradilan pidana yang ada. Dia hubungi semua instrumen yang ada, mulai dari Kementerian Kehakiman, Kepolisian, terus kemudian penjara, ya, kejaksaan. Ini kan semua instrumen dijalani. Sampai bahkan saya agak terenyuh ketika staf atau perwakilan dari KBRI datang mengunjungi penjara, itu harus diperiksa segala isi bajunya dan bahkan ya beberapa pakaian yang bukan pakaian luar yang harus dibuka juga segala macam. Itu sesabar itu untuk menembus prosedur. Nah, meskipun nanti perlu ada kritik juga kepada pemerintah Turki kalau sudah perwakilan KBRI jangan gitu dong. Nah, artinya ini menurut saya sudah langkah tepat, tinggal kita tempuh lebih gigih lagi proses hukum yang ada. Pandangan saya ini akan selesai kalau dia bisa memilah gerakan ini menjadi 3 aspek. Dia keterlibatannya di mana, didefinisikan di aspek pertama kah, aspek kedua kah, atau aspek yang sebenarnya dia tidak terlibat. Jika memang aspek pertama atau tidak terlibat, itu akan dibebaskan segera, Mas Andika. Mas Andika yang ke sana. Ya, harusnya begitu. Itu yang harus didorong. Termasuk mungkin peran-peran diplomasi elit menyampaikan bahwa kultur di kita itu sejak awal merdeka itu sudah pemerintah koalisi. Beda dengan di sana. Dan ini juga cerminan dari karakter orang-orang kita. Kita mungkin bisa jadi dia tidak hanya ikut kajian di sini, ikut kajian di sana juga. Dan ikut baik. Dan itu yang bisa membebaskan Mas Andika dari... Semoga ini mencerahkan bukan meresahkan orang tua terutama. Amin. Terima kasih Mas Arya atas perbincangannya dan pemirsa, informasi saat lagi terkait Safil Jamil yang divonis bersalah karena melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis anak di bawah umur. Informasi selengkapnya usai jeda. Ini tangkap aja. 7 tahun katanya Mas.